Hai, welcome back to News Reading Journey. Jadi ini beberapa waktu setelah lebaran, mungkin hampir 2 minggu setelah lebaran, dan aku baru nemuin waktu yang cukup senggang untuk aku bisa ngomong di depan kamera. Bahkan beberapa hari sebelum lebaran itu kan aku pinjem 2 buku lagi yang sebenarnya tipis. Tipis mungkin nggak ada 200 halaman, mungkin sekitar 150-an halaman, dua novel yang aku pinjem itu. Cuman ternyata karena memang sebelum lebaran sampai ke lebarannya itu hektik parah, entah yang aku keluar kota, entah ada tamu di rumah, entah aku yang berkunjung ke rumah orang untuk silaturahmi, itu aku nggak ada cukup waktu untuk membaca. Untuk membaca aja aku nggak ada cukup waktu, apalagi untuk bikin video. Terus habis itu setelah lebaran juga aku ada urusan ke rumah sakit beberapa kali bolak-balik. Sebenarnya untuk urusan ke rumah sakit itu masih aku lakukan beberapa waktu ke depan lagi. Dan minggu ini bahkan jadwalku untuk ke rumah sakit itu full dari hari Rabu sampai Sabtu, dan ini sebenarnya hari Senin dan Selasa ini aku cukup kosong, cukup ada waktu luang, jadi aku bisa ngomong ke kalian. Dan aku berharap untuk video kali ini aku bisa selesaikan dalam waktu 2 hari itu. Bukan cuma video sih, aku juga berusaha untuk menyelesaikan buku kedua itu dalam waktu 1 hari ini, terus aku bikin video update-nya itu besok. Ceritanya gitu, update singkat tentang kehidupan dan membacaku. Jadi waktu sebelum lebaran itu, beberapa hari sebelum lebaran, berapa hari ya, 3 harian aku lupa, pokoknya itu di hari terakhir perpus Bung Karno buka. Niatnya lagi aku nggak pengen pinjem buku, cuman kok ternyata ada yang bagiku menarik dan itu kayaknya tipis gitu loh, jadi bisa aku cepet selesai baca gitu niatnya. Karena kan aku juga berpikiran bahwa kalau lebaran itu waktuku untuk membaca juga nggak banyak. Cuman ternyata emang aku nggak nemu waktu hampir sama sekali untuk membaca. Dan untungnya ketika aku pinjam 2 buku ini, ternyata waktu peminjaman itu diperpanjang karena selama liburan perpus itu selama 8 hari. 8 hari itu nggak dihitung sama sekali gitu loh, jadi dihitungnya itu selama perpus buka aja. Jadi kan otomatis waktu pinjamnya jadi lebih lama, diperpanjang selama 8 hari itu. Jadi waktu itu aku pinjem 2 buku yang judulnya, wait a minute, oh ya nih, yang pertama itu Rumah Tepi Danau dari Banana Yoshimoto. Yang ini aku selesai baca. Aku mulai bacanya itu ketika aku di perpus itu sih. Cuman emang baca dikit doang. Terus habis itu aku baru bisa selesaikan baca ini tuh beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu. Terus habis itu aku mulai membaca ini, baru sampai setengah, nggak ada setengah. Jadi ya aku berusaha untuk menyelesaikan novel ini hari ini, terus bikin reading update-nya itu besok. Karena setelah besok itu aku nggak ada waktu buat baca. Ada sih mungkin waktu untuk baca sedikit-sedikit, tapi untuk bikin videonya nggak ada waktu. Jadi aku berharapnya aku selesai baca ini hari ini, terus bikin update-nya besok. Jadi untuk Rumah Tepi Danau dari Banana Yoshimoto ini, aku entah belakangan ini aku lagi tertarik untuk baca novel-novel dari penulis dari Jepang. Kenapa? Karena aku ngerasa kayak apa ya, membaca karya penulis Jepang itu tenang, terus sunyi, terus apa ya, benar-benar pakai perasaan gitu loh untuk menceritakannya. Itu gimana ya, feelnya itu kayak bener-bener kayak orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang kan lebih, dibilang egois sih enggak sih, cuman kayak lebih berfokus sama diri sendiri, bukan nggak peduli sama orang lain. Cuma kalau untuk privasi orang lain ya udah biar orang lain aja gitu kan. Terus rasanya itu emang kayak gitu, membaca novel-novel karya penulis Jepang itu kayak fokusnya sama diri sendiri, sama hidupnya, sama pemikirannya, sama perasaannya, juga sama orang-orang yang ada di dekatnya, yang terdekat aja, nggak terlalu pusing ngurusin hidup orang lain kebanyakan, kayak gitu sih. Terus untuk novel ini menceritakan perempuan seorang perempuan ini namanya Chihiro. Chihiro adalah seorang seniman mural. Sebenarnya nggak terkenal terkenal amat, cuman ya pekerjaan utamanya adalah sebagai seniman mural. Dia ini merasa membenci masa lalunya, merasa dia itu tidak suka sama masa lalunya. Bukan berarti masa lalunya ketika dia kecil itu dia itu benci sama orang tuanya atau orang tuanya jahat, itu enggak. Sebenarnya orang tuanya itu saling mencintai, juga sangat menyayangi Chihiro. Cuman
karena apa ya, background keluarganya yang ayah dan ibunya itu tidak menikah secara resmi, terus ibunya adalah seorang perempuan yang memiliki sebuah usaha klub yang dianggap negatif sama orang-orang sekitar, bahkan sama orang Jepang. Kalau orang Indonesia ya pasti negatif. Dan ayahnya adalah seorang pemilik perusahaan ekspor impor kecil di suatu daerah dan lumayan terkenal di daerahnya. Maka keluarganya itu kayak dipandang negatif gitu loh sama orang-orang, karena si bapaknya ini kan adalah orang yang cukup terpandang, tapi dia itu kok mau dekat memiliki anak dengan seorang perempuan yang bekerja di klub malam. Terus mereka juga nggak menikah gitu loh. Jadi sebenarnya keluarga ini saling mencintai, cuman karena kondisi akhirnya orang-orang di sekitarnya itu membenci, tidak menyukai mereka. Terus itulah yang membuat Chihiro itu merasa bahwa masa lalunya itu buruk dan dia pengen banget untuk keluar, untuk pergi sejauh mungkin dari kampung halamannya. Terus akhirnya ketika dewasa dia itu bisa tinggal di Tokyo kayaknya di suatu kota yang lumayan jauh dari kampung halamannya, dan dia itu hampir tidak mau kembali ke kampung halamannya kecuali kalau memang dia itu butuh untuk bertemu dengan orang tuanya. Terus pada suatu hari ibunya yang sangat dia cintai, yang benar-benar dia sayang, yang benar-benar dia hargai itu meninggal dunia. Dan ketika ibunya meninggal dunia inilah dia memutuskan untuk lebih meminimalisir untuk pulang ke kampung halamannya. Bahkan dia hampir nggak pengen ketemu ayahnya, karena dia nggak mau dia disangkut pautkan sama masa lalunya sama orang-orang di sekitar kayak gitu. Terus dia itu jadi orang yang penyendiri, dia itu jadi kayak nggak percaya sama cinta. Emang dari kecil pun dia itu takut untuk jatuh cinta, karena dia takut punya kehidupan seperti kedua orang tuanya yang saling mencinta tapi tidak diizinkan untuk hidup bersama tapi sulit untuk bisa hidup bersama kayak gitu. Tapi pada suatu hari dia itu bisa dekat sama seseorang tetangga apartemennya itu berhadapan-hadapan dengan seorang laki-laki yang namanya Nakajima. Mereka itu pada awalnya saling tatap-tatapan itu ketika mereka sama-sama membuka jendela kamar mereka. Terus akhirnya mereka kayak pada awalnya cuma saling sapa, saling senyum. Kan apartemennya sebenarnya berbeda, dipisahkan sama jalan, cuman karena akhirnya mereka merasa cukup dekat, cukup saling percaya satu sama lain meskipun mereka jarang bertemu, cuma ketemu di antara dua jendela itu. Akhirnya Nakajima dan Chihiro ini mulai berkenalan. Setelah berkenalan ternyata Chihiro ini melihat bahwa Nakajima adalah seseorang yang berbeda daripada orang-orang lainnya kayak gitu. Terus ternyata Nakajima ini kenapa dia berbeda, kenapa dia itu terlihat sangat misterius dan gelap, kayak mood Nakajima itu kayak selalu dark gitu loh, bukan dark yang jahat enggak, tapi kayak selalu gloomy. Akhirnya si Chihiro ini kayak penasaran dan mulai dekat dengan Nakajima. Terus setelah itu barulah Chihiro ini sedikit demi sedikit perlahan-lahan bisa memahami kehidupan Nakajima. Kenapa Nakajima itu seperti itu, kenapa Nakajima ini sangat pendiam, kenapa Nakajima ini seperti tidak pernah dekat dengan perempuan lain, kenapa Nakajima ini seperti selalu punya rahasia dalam hidupnya. Dan untuk untuk mengetahui kehidupan Nakajima, mengetahui tentang seluk-beluk kenapa bisa Nakajima jadi seperti itu, Chihiro itu butuh waktu yang cukup lama. Dan ini memang vibes-nya jadi kayak lambat gitu loh, karena vibes-nya itu mengikuti alur dari si Chihiro ini perlahan-lahan mulai mengerti kehidupan Nakajima. Dan emang bener-bener lama, kayak selapis demi selapis, kayak ngupas bawang untuk bisa memahami Nakajima. Kalau nggak selapis demi selapis seperti mengupas bawang, aku ngerasanya itu seperti kayak ngumpulin puzzle terus disatukan menjadi satu gambar yang utuh, dan itu butuh proses yang lama dan vibes-nya itu emang jadi kayak lama. Cuman emang aku suka vibes-nya seperti ini tuh. Cinta yang timbul antara Nakajima dan Chihiro dalam cerita ini itu rasanya jadi kayak mendalam banget, saling mengerti tapi tidak memaksa satu sama lain untuk bisa
langsung terbuka satu sama lain. Chihiro itu mencintai Nakajima, Nakajima pun juga membutuhkan Chihiro. Cuman karena mereka memahami bahwa satu sama lain itu punya masa lalu yang cukup kelam yang tidak ingin mereka ungkapkan dengan gamblang, makanya mereka itu memahami pasangannya itu dengan sangat perlahan. Dilihat dari backgroundnya, terus kayak omongan mereka itu, akhirnya mereka bisa mengerti bahwa apa yang terjadi di kehidupan mereka di masa lalu itu seperti apa. Terus akhirnya mereka jadi kayak terikat, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Seperti itu sih rasanya. Terus untuk Rumah Tepi Danau ini aku ngerasanya lebih baik kalian tidak baca blurbnya, karena di blurbnya ini ada semacam sedikit spoiler tentang kenapa Nakajima itu bisa jadi orang yang semisterius itu. Karena ada satu kejadian yang terjadi di masa lalu yang berkaitan tentang suatu kelompok di Jepang. Itu di blurbnya ada. Jadi aku bisa berekspektasi apa ya, jadi bisa menduga-duga apa yang pernah terjadi pada Nakajima. Cuman aku ngerasanya lebih baik itu kita nggak usah tahu apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi, nggak usah baca blurbnya. Jadi kesan untuk misteriusnya hidup Nakajima itu lebih berasa, lebih apa ya, lebih kita itu bisa lebih mengikuti apa yang dipikirkan oleh Chihiro tentang kehidupan Nakajima, bisa merasakan bagaimana bingungnya Chihiro menghadapi Nakajima, kayak gitu sih. Kalau baca blurbnya kan kita jadi sedikit banyak tahu tentang apa yang terjadi, kayak gitu sih menurutku. Untuk novel ini aku suka karena novelnya tidak terlalu panjang, cuman ceritanya itu deep, feelnya deep, terus perasaannya itu bukan sesuatu yang menyedihkan banget juga enggak, tapi ikut merasakan keglumian hidup dari Nakajima, juga kemarahan dari Chihiro tentang kehidupannya di masa lalu, kayak gitu. Buku selanjutnya yang aku baca, yang masih proses baca dan belum selesai, itu judulnya Animal Farm dari George Orwell. Ini juga sama-sama buku yang tidak terlalu tebal. Yang ini aku belakangan ini berusaha untuk mencari buku-buku yang tidak terlalu tebal, karena memang aku ngerasa waktuku tidak cukup banyak. Jadi buku-buku yang seperti ini adalah pilihan yang tepat menurutku. Jadi ini aku bacanya itu baru sampai ke halaman 52 dari 140 halaman, jadi ini lebih dari sepertiga lah ya hitungannya. Dan aku baca novel dari George Orwell ini untuk yang ini adalah novel kedua. Yang pertama itu aku baca judulnya Coming Up for Air, dan aku ngerasa kalau untuk yang Coming Up for Air itu biasa aja sih, aku nggak terlalu suka, ceritanya juga nggak terlalu menarik menurutku. Terus ya B aja gitu loh. Cuman kalau yang ini aku ngerasa kayak ceritanya lebih berbobot, lebih mengasihkan, lebih ada isinya gitu loh menurutku. Kalau untuk kebanyakan orang juga kayaknya lebih suka dan lebih banyak yang baca novel yang judulnya Animal Farm ini, dan banyak banget sih yang aku tahu pernah baca novel ini. Cuman aku emang baru dapat kesempatan untuk membaca ini setelah aku bisa nemuin ini di Perpus Bung Karno. BTW untuk novel ini di Ipusnas juga ada, tapi kalau yang novel yang satunya itu nggak ada. Jadi aku pinjemnya itu fisik sama yang di Ipusnas juga, biar aku lebih gampang untuk bacanya di mana aja. Jadi novel ini menceritakan tentang sebuah pemberontakan dari hewan-hewan peternakan di peternakan Manor, karena mereka merasa bahwa si peternaknya atau pemilik mereka yang namanya Pak Jones itu dia itu semena-mena sama kehidupan binatang. Bukan cuma Pak Jones doang sih, sebenarnya semua manusia yang mereka itu punya peternakan, mereka itu tidak punya perasaan sama hewan-hewannya, karena si hewan-hewan di peternakan itu seperti babi, ayam, bebek, sapi, biri-biri, keledai, kuda, itu mereka tidak diperlakukan dengan baik. Mereka selalu disuruh bekerja keras, membantu di ladang, atau untuk menghasilkan daging, menghasilkan telur, menghasilkan anak, untuk akhirnya dijual dagingnya. Dan mereka tidak dapat apa-apa selain dapat makanan, dan makanan pun mereka juga dijatah. Jadi mereka itu, para hewan di peternakan Manor ini, mereka ini merasa bahwa
itu adalah suatu hal yang tidak adil karena manusia itu tidak bekerja apa-apa tapi mereka punya segalanya. Mereka punya ladang, mereka juga memiliki kehidupan dari si binatang itu. Punya apa ya? Punya hak serasanya punya hak untuk mengambil nyawa si binatang-binatang itu, dan binatang-binatang itu akhirnya mereka itu melakukan sebuah perlawanan, pemberontakan karena mereka ingin mendirikan peternakan atau mendirikan apa ya? Bukan negara sih ya, mereka itu pengen bisa memimpin hewan-hewan lainnya dengan lebih adil. Bahkan mereka juga pengen menyamaratakan manusia dengan hewan-hewan lainnya, jadi tidak ada yang sangat berkuasa atau lebih berkuasa daripada yang lain, seperti itu. Pada akhirnya pemberontakan ini dipimpin oleh dua orang babi yang namanya Snowball sama Napoleon. Ya, Snowball sama Napoleon. Kenapa dipimpin oleh dua babi ini? Karena si dua babi ini adalah dua makhluk paling cerdas daripada makhluk-makhluk lainnya, daripada hewan-hewan lainnya kayak gitu. Terus akhirnya si Pak Jones itu akhirnya terusir dari rumah karena ketakutan, karena pada suatu hari itu binatang-binatang di peternakannya semua itu berontak menghancurkan segalanya, bahkan hampir melukai, menghabisi nyawa Pak Jones. Akhirnya di peternakan itu akhirnya dikuasai sama para binatang yang dipimpin oleh dua ekor babi, yaitu Snowball dan Napoleon, yang sebenarnya pada awalnya mereka ingin membuat sebuah pemerintahan kecil di peternakan itu yang yang berprinsip bahwa semua hewan itu sama rata gitu loh kedudukannya, nggak ada yang lebih tinggi atau lebih berkuasa daripada yang lainnya. Kan mereka tidak ingin ada seorang penguasa absolut seperti Pak Jones, ceritanya seperti itu. Cuman ternyata lama kelamaan karena terhanyut sama kekuasaan, sama posisi, karena merasa mereka itu lebih cerdas daripada hewan-hewan lainnya, dua ekor babi ini akhirnya mereka itu kayak, pada akhirnya sama aja sih sama Pak Jones. Mungkin ini masih dalam proses, tapi rasanya di sini mereka itu pada awalnya memang memimpin dengan lumayan baik gitu loh. Para hewannya itu diberikan cukup makanannya berlimpah ruas sesuai dengan pekerjaan mereka. Tapi lama kelamaan ternyata si dua pemimpin ini atau si dua babi ini, mereka itu mengambil keuntungan dari posisi kepemimpinan mereka. Seperti pada suatu hari mereka itu mengumpulkan susu, terus tiba-tiba susunya itu menghilang. Nah, hewan-hewan yang lainnya itu kebingungan di mana susu itu. Terus ternyata diketahui bahwa ternyata susu yang mereka perah bersama itu akhirnya dikonsumsi hanya oleh dua ekor babi ini. Karena apa? Alasannya bukan karena mereka itu suka sama susu atau bukan karena mereka itu tidak mau berbagi secara adil pada hewan-hewan lainnya, cuman alasannya adalah karena mereka adalah pemimpin dari hewan-hewan itu. Mereka itu bisa memimpin karena mereka yang paling cerdas di antara hewan-hewan lainnya. Kalau hewan-hewan lainnya memimpin, takutnya nanti peternakan itu tidak berjalan dengan baik. Terus akhirnya si babi ini, karena mereka memimpin dengan otak mereka dan mereka meyakini bahwa susu itu baik untuk otak mereka dan tubuh mereka, akhirnya mereka mengkonsumsi susu itu untuk mereka sendiri. Demi apa? Demi bisa memimpin dengan mengayomi hewan-hewan lainnya di peternakan itu, biar peternakan itu berjalan dengan baik, kayak gitu sih. Alasannya seperti itu. Tapi kalau dilihat-lihat kan emang kita, bagi orang yang baca kan mulai merasa bahwa si kedua babi ini adalah perlahan-lahan mereka juga berubah jadi pemimpin yang seperti Pak Jones, lama-lama seperti itu. Jadi aku bacanya sampai sejauh ini seperti itu. Aku belum tahu endingnya seperti apa. Jadi kalau untuk yang di bagian ini masih sampai di bagian ketika Pak Jones itu sama teman-temannya, sama bawahannya itu mulai ingin merebut kembali peternakannya, tapi masih gagal karena hewan-hewan lain itu ternyata bersatu padu untuk melawan mereka, kayak gitu sih. Sampai sini seperti itu. Mungkin aku bakalan bikin video update-nya itu besok insya Allah, kalau aku udah bisa menyelesaikan ini dalam 1 hari. Jadi aku akan berusaha untuk baca novel ini hampir 100 halaman dalam 1 hari.
Oke, jadi ini di sini ditunjukkan bahwa kedua pemimpin babi itu yang pada awalnya mereka itu memimpin bersama-sama, ternyata pada akhirnya, bukan pada akhirnya sih, dalam prosesnya mereka itu punya dua cara kepemimpinan yang berbeda yang membuat mereka itu sering bertengkar dan berusaha untuk mendapatkan hati dari para binatang yang mereka pimpin, dan mereka itu kayak cari pendukung masing-masing gitu loh. Jadi si Snowball itu dia itu memimpin dengan cara lebih kayak pakai teknologi, lebih pakai strategi, pakai pemikiran, nggak pakai kekerasan kalau yang untuk Snowball. Tapi untuk yang si Napoleon, dia itu memimpin lebih seperti pemimpin yang pakai militer kalau dalam manusia. Jadi kalau untuk Napoleon itu lebih banyak memimpin dengan cara kekerasan, dan itu mereka itu keduanya mulai berusaha untuk mencari pendukung masing-masing dan mulai terjadi perpecahan dalam peternakan itu. Kayak gitu sih sampai di halaman ini. Jadi semalam itu pada akhirnya sebelum aku tidur aku berhasil menyelesaikan baca novel yang judulnya Animal Farm dari George Orwell. Kan kemarin emang aku bilang kalau aku pengen berencana untuk menyelesaikan novel ini segera di hari itu juga, biar aku bisa bikin reviewnya di hari ini, karena memang waktuku itu yang senggang ya cuma 2 hari. Jadi aku semalam nggak kebut juga sih, toh aku kurangnya 100 halaman, nggak sampai 100 halaman, dan itu karena ceritanya pun juga bukan cerita yang bikin belibet dan bikin pusing, aku bisa menyelesaikannya tepat waktu. Jadi novel ini menurutku ini jauh lebih bagus daripada novelnya George Orwell sebelumnya yang pernah aku baca yang judulnya Coming Up for Air. Yang itu kayak biasa aja gitu loh, ceritanya kayak menceritakan tentang kerinduan seorang pria akan kampung halamannya yang udah belasan tahun dia tinggalkan. Terus ternyata ketika dia pulang ke kampung halamannya sudah banyak berubah. Terus ketika dia sampai di sana pun ternyata dimulai perang dunia 2 atau 1 ya, aku lupa. Pokoknya ketika sampai di kampung halamannya itu terjadi pengeboman kayak gitu. Biasa aja sih ceritanya, nggak gimana-gimana. Cuman kalau yang ini simbolismenya tentang kehidupan manusia itu, tentang perpolitikan di kehidupan manusia itu bagus banget gitu loh. Dan di sini ini kan ada karakter-karakter utamanya ya, karakternya itu dari peternakan, dari hewan-hewan di peternakan itu menyimbolkan banyak karakter manusia yang benar-benar ada di dunia, bukan benar-benar ada yang dalam wujud si ini adalah bapak ini, enggak, cuman kayak sifat-sifat manusianya itu ditunjukkan gitu loh. Kayak si Napoleon yang dia itu adalah salah satu pemimpin di peternakan binatang itu, dia itu menyimbolkan seorang pemimpin yang diktator, yang bagiku kalau ketika aku baca novel ini aku ngerasa kalau si Napoleon ini seperti pemimpin negara komunis, yang kalau di otakku itu seperti pemimpin negara Korea Utara. Karena apa? Karena dia itu nggak mau dikritik. Terus pernah ada suatu pemilihan umum, dan itu pemilihan umumnya calon pemimpinnya adalah pemimpin tunggal, yaitu si Napoleon itu sendiri. Kan di Korea Utara kalau nggak salah, kalaupun ada pemilihan umum atau pemilu itu kan calon pemimpinnya itu cuma satu, dan itu harus kayak hampir harus dipilih sama rakyatnya. Kalau ternyata rakyatnya itu ketahuan tidak memilih si calon tunggal itu, nanti mereka bakalan dapat hukuman yang berat kayak gitu. Terus si Napoleon ini juga dia itu memimpin dengan cara yang kejam gitu. Pada awalnya si para binatang ini emang mengikuti apa yang Napoleon inginkan, karena mereka percaya para binatang yang tidak cukup cerdas ini, mereka itu percaya bahwa Napoleon itu memimpin dengan cara yang lebih baik daripada Pak Jones. Karena apa? Karena si Napoleon ini sama-sama binatangnya seperti mereka. Daripada mereka dipimpin oleh manusia, karena mereka sudah kedoktrin bahwa manusia itu jahat, sedangkan hewan yang berkaki 4 seperti Napoleon itu baik, maka binatang-binatang itu tetap mematuhi Napoleon, meskipun pada akhirnya Napoleon ini pun sebenarnya tidak jauh berbeda dari gaya kepemimpinannya Pak Jones, bahkan mungkin lebih buruk gitu loh di akhirnya. Cuman karena si binatang-binatang ini mereka itu sudah kecuci otaknya gitu loh sama Napoleon dan antek-anteknya, akhirnya mereka itu menuruti apapun yang Napoleon inginkan. Bahkan ketika
ada kayak kerja paksa yang membutuhkan pekerjaan yang sangat berat. Ada seekor binatang yang dia itu adalah seekor kuda yang percaya banget, dia itu kayak punya semboyan bahwa Napoleon tidak pernah salah dan aku harus bekerja lebih keras. Padahal sebenarnya si Napoleon ini hanya memanfaatkan si kuda jantan ini untuk bekerja dengan keras sampai ke titik gimana si kuda jantan ini sampai sekarat. Bahkan ketika dia sekarat pun sama Napoleon itu bukannya dibawa ke rumah sakit atau ditolong atau gimana, malah diam-diam dia dibawa ke kayak tukang jagal kuda kayak gitu. Ih, sumpah ini aku membayangkannya itu seperti sebuah kepemimpinan di negara komunis seperti Korea Utara bagiku, ketika orang-orangnya itu sangat percaya membabi buta kepada si pemimpin, dan mereka itu kayak gak melihat kenyataan bahwa di luar sana ada orang-orang atau negara-negara atau pemimpin-pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin di negara mereka, karena mereka itu kayak terkungkung gitu loh di dalam negaranya. Jadi di sini tuh kayak terkungkung di dalam peternakan itu tanpa tahu informasi dari luar kayak gitu sih. Aku baca ini kayak wow, keren ya. Si hewan-hewan ini kayak simbolisasi dari manusia-manusia di luar sana. Kayak ada pemimpin-pemimpin yang diktator itu seperti Napoleon, ada orang-orang yang tidak cukup pintar, terus mereka itu sudah sangat terpengaruh, sangat didoktrin bahwa pemimpinnya adalah pemimpin yang paling baik daripada pemimpinnya sebelumnya. Itu seperti si kuda namanya siapa ya, boxer. Terus ada juga si biri-biri, kelompok biri-biri yang mereka itu tidak bisa berpikir, mereka itu hanya ngikutin apa kata pemimpin, sama mereka percaya bener-bener gak tahu bahwa pemimpin itu sebenarnya jahat. Terus ada juga yang sebenarnya rakyat ini, si tokoh hewan ini lebih menyukai pemimpin sebelumnya yang namanya Molly. Molly ini adalah kuda muda, kuda betina muda yang sebenarnya dia itu lebih menyukai gaya hidup ketika sebelum dipimpin oleh Napoleon, alias ketika dia masih hidup di bawah kepemimpinan dari Bapak Jones. Terus akhirnya Molly ini kayak kabur dari peternakan itu dan tidak pernah kembali lagi. Kayak gitu sih, banyak simbolisasi tentang manusia-manusia yang disimbolkan sebagai binatang-binatang di sini, dan itu keren banget bagiku. Terus ya udah sih, aku pengen baca ini lagi nanti, dan aku ngerasa bahwa novel ini bakalan aku rating 5. Itu gak heran sih kalau orang-orang di luar sana banyak yang ngerating novel ini menjadi 5/5 di Goodreads. Terus aku juga ngeliat beberapa review tentang novel ini, bukan cuma review sih, kayak membandingkan novel ini dengan kehidupan di dunia nyatanya itu seperti apa. Ternyata novel ini ditulis ketika masa pemberontakan di Rusia. Pemberontakan apa sih? Reformasi? Gak ngerti, pokoknya yang sebelumnya kan di Rusia itu monarki, dipimpin oleh seorang raja, dan rajanya ini disimbolkan sebagai Bapak Jones di novel ini. Terus habis itu ada juga si tokoh-tokoh lainnya itu juga ada perbandingannya ketika Rusia itu berubah dari negara yang dari monarki menjadi sebuah negara komunis. Itu ada gitu loh perbandingannya, dan tokohnya itu beneran nyata gitu loh, dan aku merasa tertarik untuk lihat lagi atau mungkin baca lagi referensi dari negara Rusia yang sama dengan kisah di novel Animal Farm ini. Kayak nambah pengetahuan aja gitu menurutku. Sekian review 2 novel dariku. Yang pertama itu novel yang judulnya Rumah Tepi Danau dari Banana Yoshimoto. Terus yang kedua adalah Animal Farm dari George Orwell. Aku rekomendasiin kedua novel ini untuk kalian baca, karena kedua novel ini bukan novel yang tebal, singkat, tapi cukup padat bagiku. Isinya benar-benar menarik. Yang pertama itu kisah romance, tapi bukan kisah romance yang menyi-menyi yang membuat kita enak untuk membacanya, tapi sebuah kisah romance yang pace-nya pelan, tenang, tapi mendalam. Terus untuk yang novel Animal Farm ini menarik banget untuk kalian baca, terutama untuk orang-orang yang tertarik sama kisah-kisah yang ada politiknya di dalamnya. Sekian, terima kasih udah nonton. See you next time. Goodbye.